saya Andisa Sri Ayuningsi, NIM 1054211041118. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan apusan tinja, di mana pemeriksaan ini diperuntukkan untuk pasien yang datang dengan keluhan seperti diare berdarah, anemia, dan nyeri perut dengan suspek seperti protozoa dan helminthiasis usus. Nah, pada infeksi protozoa maka akan didapatkan dalam bentuk tropozoid dan kista. Kemudian pada helminthiasis usus akan didapatkan seperti telur, larva, dan cacing dewasa. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Pada bagian umum seperti adanya meja kerja, kemudian sabun cuci tangan, kemudian ada wastafel dengan air yang mengalir, kemudian ada handscoon, lalu ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang kita gunakan untuk pembuatan apusan tinja dan pewarnaan tinja. Nah, yang pertama itu adalah sampel tinja yang berada di dalam pot, kemudian kaca objek dan kaca penutup objek, kemudian ada larutan saline solution, kemudian ada larutan Lugol iodin, kemudian ada pipet 2 buah, kemudian ada spidol permanen, lalu ada kayu aplikator, kemudian ada tisu kering. Nah, selanjutnya untuk pengawetan tinja, yang pertama itu seperti selotip, ada kayu aplikator, kemudian ada pot, kemudian pot yang berisikan tinja, kemudian alat tulis, kemudian ada label, kemudian ada vial dengan volume 20 ml dengan tutupnya 2 buah, dibutuhkan 2 buah, kemudian ada larutan formalin yang digunakan di sini adalah formalin 10%, kemudian ada larutan PVA atau larutan polifenil alkohol. Nah, selanjutnya kita lakukan pengambilan spesimen tinja. Nah, di sini kita berikan dulu informasi kepada pasien bagaimana informasi seperti tujuan kita mengambil spesimen tinja ini, kemudian kita juga berikan kepada pasien seperti jaminan keamanan dan jaminan kerahasiaan terhadap hasil pemeriksaan. Lalu kita minta persetujuan pasien apakah pasien ingin melanjutkan pemeriksaan ini atau tidak. Nah, selanjutnya apabila pasien sudah setuju, maka kita minta sampel tinja pasien dengan cara kita memberikan pot yang telah diberikan label berupa nama atau identitas pasien dan nomor rekam medik. Nah, selanjutnya kita berikan informasi kepada pasien tentang pengambilan tinja yang baik. Nah, tinja harus masih dalam keadaan segar dan segera dibawa ke laboratorium dalam waktu 1-2 jam atau kurang dari 30 menit setelah dikeluarkan. Nah, tinja ini juga tidak boleh terkontaminasi oleh urin dan kotoran lainnya. Nah, setelah itu kita lakukan pengambilan apusan dan pewarnaan tinja. Nah, di sini kita sediakan dulu kaca objek yang telah kita berikan label berupa identitas pasien, nomor rekam medik, tanggal pengambilan tinja, dan tanggal pembuatan apusan. Nah, setelah kita berikan label, kemudian kita cuci tangan 6 langkah, lalu kita pasang sarung tangan steril atau handscoon. Nah, selanjutnya kita siapkan kaca objek yang telah diberikan label tadi, kemudian kita simpan di meja secara mendatar. Nah, setelah itu menggunakan pipet tetes, kita teteskan masing-masing 1 tetes larutan saline solution pada bagian kiri pada bagian tengah
kiri dari kaca objek, kemudian larutan Lugol pada bagian tengah sebelah kanan dari kaca objek. Nah, setelah itu kita ambil spesimen atau sampel tinja dari pasien sedikit saja menggunakan kayu aplikator, kemudian kita letakkan pada larutan saline solution terlebih dahulu, kemudian kita aduk secara merata. Nah, setelah aduk secara merata, nah ini dilakukan juga hal yang sama dengan larutan Lugol iodin. Nah, di mana kita ambil sebagian dari spesimen tinja pasien menggunakan kayu aplikator, kemudian kita simpan di larutan Lugol, lalu kita aduk sampai merata. Nah, ada yang perlu kita perhatikan di sini dalam pengambilan spesimen pasien, di mana apabila spesimen yang pasien bawa merupakan spesimen tinja yang encer, maka kita dapat ambil bagian yang mana saja. Apabila tinja yang dibawa pasien itu dalam keadaan berdarah atau berlendir, maka kita ambil pada bagian yang berlendir atau berdarah tersebut. Kemudian apabila pasien membawa tinja atau spesimen yang padat, maka kita ambil pada bagian dalam dan bagian luar dari spesimen tersebut. Nah, setelah itu kita tutup bagian kaca objek menggunakan kaca penutup. Nah, di sini perlu diperhatikan lagi, apabila terjadi kelebihan cairan, maka kita dapat keringkan menggunakan tisu. Nah, setelah itu kita lepaskan sarung tangan steril, lalu kita buang ke tempat sampah medis, kemudian kita lakukan cuci tangan rutin. Nah, setelah itu kita lakukan pengawetan tinja. Nah, pada pemeriksaan pengawetan tinja ini kita lakukan cuci tangan rutin lagi, kemudian kita pasang sarung tangan steril lagi. Nah, setelah itu kita berikan label pada vial dengan volume 20 ml tersebut yang berupa seperti identitas pasien, nomor, dan tanggal pengawetan tinja. Setelah itu kita berikan tanda pada label, atau kita tuliskan huruf yaitu huruf F untuk salah satu vial untuk bagian larutan formalin, kemudian vial yang lainnya kita berikan tanda PV untuk larutan polifenil nantinya. Nah, setelah itu kita siapkan vial yang telah ditandai tadi, kemudian kita pada vial dengan tanda F tersebut kita tuangkan formalin 10% sampai setengah penuh. Kemudian hal yang sama kita lakukan pada bagian vial yang telah ditandai huruf PV. Kita tuangkan larutan polifenil sampai setengah penuh. Nah, setelah itu kita ambil spesimen tinja pasien dengan menggunakan kayu aplikator, kemudian kita letakkan ke larutan formalin terlebih dahulu, kemudian kita aduk rata sampai tidak ada lagi gumpalan. Nah, perlu diperhatikan di sini dan perlu diingat bahwa pada saat pengambilan spesimen tadi kita tidak perlu mengambilnya terlalu banyak. Di sini spesimen yang kita ambil itu sedikit saja, kira-kira cukup 2/3 atau 3/4 dari volume vial tersebut. Kemudian setelah itu kita lakukan hal yang sama pada bagian vial yang telah ditandai PV
PV tersebut atau vial yang telah berisikan larutan polifenil. Nah, setelah yaitu kita ambil sebagian dari spesimen, kemudian kita letakkan pada polifenil tersebut, kemudian kita aduk sampai merata hingga tidak ada gumpalan. Nah, setelah itu kita tutup kedua vial, lalu kita plaster bagian pinggiran penutupnya untuk menghindari kebocoran. Nah, setelah itu kita letakkan ke kotak atau kontainer, kemudian kita periksa apakah vial tersebut dalam keadaan aman dan tidak mudah pecah. Nah, setelah itu kita lepaskan sarung tangan kembali, kemudian kita buang ke tempat sampah medis, lalu kita cuci tangan rutin. Nah, setelah itu kita buat surat pengantar pengiriman untuk ke laboratorium yang di dalamnya berisikan identitas pasien, nomor rekam medik, tanggal pengiriman, dan keluhan klinis atau gejala klinis dari pasien. Nah, setelah pemeriksaan selesai, kita kirimkan vial yang tadi beserta dengan surat pengantarnya ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, pemeriksaan apusan tinjanya telah selesai. Mungkin ini yang dapat sampai sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.